A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Rosdiana, asal Kota Bima, tapi domisili di Mataram. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Ustadz bahwa sedianya saya testing setahun yang lalu, tapi alhamdulillah baru bisa saya laksanakan sekarang. Testi saya yang ketiga kali ini, saya ingin menamakannya 3 kali ATM terisi sendiri. Semoga Pak Ustadz, semoga beliau dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangkan hatinya, diangkat derajatnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, serta dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya. Dan juga kepada sahabat surgaku, keluargaku, keluarga besar pecinta salawat, semoga berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bercerita bagaimana kejadiannya sampai ATM saya bisa terisi sendiri. 2 tahun yang lalu, tepatnya saat itu 2 bulan sebelum saya bergabung dengan grup pecinta sholawat yang dipimpin oleh Pak Ustadz Mukhlis Pakpahan. Saya sudah membaca testi-testi dari teman-teman yang sudah yang sudah bergabung lebih dulu. Tapi pada saat itu saya belum bergabung di grup. Saat itu saya dalam keadaan super duper galau, sangat-sangat galau. Dimana pada saat itu anak saya 2 orang, laki perempuan, mempunyai tunggakan SPP sehingga tidak bisa mengambil ijazah dan rapor pada waktu SMP-nya. Sebenarnya nggak mungkin kita tidak bisa bayar, itu nggak mungkin. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama, suami baru menyelesaikan wisuda S2-nya di Surabaya. S2-nya itu memakan biaya lebih kurang 100 juta, lebih kurang 100 juta, kurang 4 juta. Karena 2 minggu pergi, 2 minggu pulang. Betul-betul menghabiskan biaya. Kemudian yang kedua, begitu suami pulang, kami langsung membangun lantai atas. Ada sisa uang sedikit, kami bangun lantai atas. Nah, setelah baru satu hari kami selesai bangun lantai atas, artinya kan uangnya itu kan sudah habis tuh, total habis, benar-benar habis. Tiba-tiba alhamdulillah mertua datang, mau operasi. Saya kaget,
Suami tidak bilang apa-apa ke saya, tiba-tiba mertua datang. Bawa uang 1 juta, operasi hernia. Ternyata setelah selesai operasi, biaya operasinya 15 juta. Biaya operasinya 15 juta. Nah, dari mana uang 15 juta itu? Ya, saya juga kurang tahu itu. Suami saya. Nah, kemudian yang ketiga, tiba-tiba gaji suami dipotong 500.000 per bulan oleh bendahara. Nah, terus saat itu saya benar-benar bingung. Saya bersyukur dengan sisa gaji yang sebegitu, saya bertambah bingung. Saya bersyukur ada orang di kampungku jualan sembako termasuk ikan basah, sayur dan sebagainya. Dia sangat baik padaku. Akhirnya tiap bulan 500 sampai 600 ribu per bulan saya ngutang sama dia. Kalau yang 15 juta ini saya belum galau-galau amat ya. Masih biasa-biasa aja, masih bisa kita cicil-cicil gitu saya pikir. Nah, cuman saya belum tahu ini suami ini dapat uang dari mana. Yang 15 juta ini untuk biaya operasi saya belum tahu. Yang membuat saya super duper galau itu adalah ketika anak saya tidak bisa melanjutkan ke SMA atau aliyah. Impiannya, anak saya kepingin sekali masuk MAN 2. Tidak mau MAN 1 walaupun dia juara kelas. Sedangkan anakku lulus tanpa tes. Ya Allah, sayang banget mau masuk swasta, ini sudah lulus tanpa tes. Anakku juara 1 lagi, masa masuk swasta? Gitu. Tambah saya galau ketika saya memikirkan perasaan anakku. Anakku pasti malu, tidak dikasih rapor, dan malu sama teman-temannya, tidak bisa ikut satu sekolah dengan teman-teman. Pada saat itu, apa yang saya lakukan, sahabat surgaku? Saya punya kamera yang harganya 2 juta. Saat itu saya benar-benar gak punya uang. Nah, selama 3 hari saya berusaha keras. Bagaimana caranya biar anakku bisa masuk ke sekolah favoritnya, sekolah impiannya. Sedangkan nama dia itu kan sudah ada di situ. Akhirnya saya bawa kamera itu, saya mau gade atau jual ke teman, terserah. Yang penting ada uangnya. Alhamdulillah oleh satu orang temanku dikasih pinjam 600.000 dan kamera dikembalikan. Saya berjanji sama dia, nanti gajian 2 hari lagi saya langsung ganti. Padahal saya tahu sisa gajinya tinggal 700.000, tinggal 1.250.000. Kemudian saya pergi lagi ke rumah teman saya yang satu lagi. Keluar dari situ saya langsung pergi ke rumah tetangga saya yang lain, ya, teman saya yang lain. Saya bawa lagi kamera yang tadi itu. Saya katakan hal yang sama pada teman yang kedua ini. Bu, saya pinjam 2 hari lagi, saya ganti ya Bu ya. Syukur alhamdulillah, tanpa pikir panjang, tak sampai 5 menit.
Saya dikasih 600.000 lagi oleh teman yang kedua ini. Dan kamera sebagai jaminannya. Saya pulang, terus saya pikir-pikir lagi. Saya rasa uang 1.200.000 ini belum cukup untuk bayar tunggakan di SMP sama bayar biaya masuk SMA-nya. Hari kedua itu hari terakhir pendaftaran, pas jam 12 siang. Setelah suami ke kantor, saya bilang sama suami, saya cerita masalahnya. Saya minta beliau tolong pinjam uang 1,5 juta ke bendahara. Suami saya diam saja. Saya tidak tahu saat itu kenapa suami diam. Terus dia bilang, ada teman dia baru terima warisan dari mertuanya. Lumayan banyak. Kamu dah yang pergi ke sana, temui istrinya. Yang jadi masalah adalah setengah kurang waras dan pelit istrinya itu. Yang jadi masalah adalah maaf, istrinya itu setengah kurang waras dan pelit. Sambil berurai air mata, saya pergi ke sana. Saya pergi ke sana jam 11 pagi. Alhamdulillah, istrinya ada. Saya bilang sama dia, Umi, saya dalam keadaan mendesak. Anak saya mau daftar ulang aliyah, mau masuk aliyah. Tapi uang 1,5 juta saya belum ada. Bolehkah Umi bantu saya? Besok 2 hari lagi gajian, saya langsung ganti uang Umi. Lagi-lagi saya obral janji. 2 hari lagi saya janji sama 3 orang sekaligus. Orang ini mikir, tapi suami saya tidak ada di rumah. Saya minta izin suami dulu ya. Oh ya, terima kasih Umi. Dipikirin lagi ya. Ya udah, saya pulang dulu. Saya pun pulang dengan berurai air mata. Sepanjang jalan, air mata saya jatuh deras sekali. Sambil berbisik dalam hati, ya Allah, kasihan anak saya ya Allah. Sampai di sini saja usaha saya, ya Allah. Saya pasrah. Kemudian saya sampai di rumah, jam menunjukkan 11:30. Sebentar lagi setengah jam lagi saya mau nutup. Saya sampai rumah masih basah wajah saya dengan air mata. Tiba-tiba ada motor berhenti di belakang saya. Ternyata Umi yang tadi tempat saya mau pinjam uang, diantar sama suaminya. Dia bilang ke saya, ayo Umi, antar saya ke bank ambil uang. Saya sempat berpikir, saya ragu, apakah masih mungkin waktu setengah jam untuk ngantri di bank. Ya tidak apa-apalah, usaha dulu. Akhirnya pakai motor saya pun pergi ke bank, pergi ambil uang. Saya nanya ke Umi, kenapa harus ke bank? Kenapa tidak diambil di ATM saja?
Saya tidak punya ATM, saya nabungnya pakai buku tabungan. Oh, jadi begitu. Akhirnya sampailah di bank. Syukur alhamdulillah banknya sepi. Begitu sampai di sana langsung dicairkan 1,5 juta. Langsung sama Umi itu saya pergi bayar daftar ulang anak saya yang nomor 2. Pulang, nah pas saya pulang itu hari itu tanggal 27, gajian tanggal 28. Saya gelisah lagi, ya Allah, saya sudah berjanji pada 3 orang ini, ya Allah, ganti uang pada gajian besok. Padahal gaji setelah dipotong sana sini, potong ini itu, yang saya terima alhamdulillah tinggal 1.250.000. Akhirnya ya udah, pada saat sedang gelisah, saya buka-buka HP, nonton nonton channel Pak Ustadz mengenai selawat gitu. Kalau selawat bisa membantu kita lah, bagaimana caranya gitu. Akhirnya mulai siang itu saya mempersiapkan diri. Saya mulai selawat dan saya berazam bangun tengah malam, bangun malam hari dari jam 1. Terus salawatan sampai 10.000 mulai dari siang. Pas malam jam 1 saya sholat tahajud 8 rakaat sampai saya sholat tahajud 12 rakaat. Setelah itu saya baca Yasin 7 kali selama saya salawat. Saya salawat sambil nangis. Saya tahajud, tetap air mata, nangis terus. Saya baca Yasin 7 kali pada malam itu juga. Sampai tak kedengaran suara saya. Air mata saya tidak mau berhenti, mengalir dengan deras. Setelah 7 kali saya baca, saya ngaji Yasin, akhirnya saya berdoa, ya Allah, besok suamiku gajian, ya Allah. Bagaimana caranya saya membayar utang ini, ya Allah? Padahal utang saya cuma 3 juta lebih. Dalam 1 hari saya ngutang 3 juta lebih. 3 juta lebih ya. Dalam sehari saya bisa ngutang ke sana kemari 3 juta lebih, ya Allah. Tapi bagaimana saya membayarnya, ya Allah? Saya ngomong begitu di atas sajadah, saudaraku. Saya bicara begitu sama Allah di atas sajadah, saudaraku. Ya Allah, atas kehendak-Mu sajalah, ya Allah, masalahku ini bisa selesai. Setelah selesai berdoa, sampai subuh, saya sholat subuh. Saya istirahat sebentar. Suami saya telepon dari kantor. Itu gajinya sudah masuk, katanya. Oh iya, terima kasih. Jam 11, sekitar jam 11, saya pun bersiap-siap pergi ambil gaji. Dengan malas-malasan, tidak ada semangatnya saya pergi ambil gaji. Yang ada di kepala saya, bagaimana caranya agar saya bisa membayar
Utang saya ini hari ini juga yang saya janjikan ketiga orang itu masuk ATM. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan badan lemas lunglai, saya pun pencet ATM. Badan lemas lunglai karena sudah tahu berapa gaji yang akan saya terima. Akhirnya setelah saya pencet, keluarlah angka 13 juta. Keluarlah angka 13 juta. Langsung loncat jantung saya pada saat itu juga. Ya Allah, apa saya salah lihat ini, Masya Allah. Terus saya ulang lagi mencetnya, takut salah, saya ulang lagi mencetnya. Terus ternyata sama, 13 juta. Ya Allah, ini uang apa ini? Tambah saya nangis. Bukan senang, saya takut. Jangan-jangan ini uang orang, ntar saya tangkap lagi. Ya Allah, cobaan apa lagi saya ini? Saya bilang begitu. Ya Allah, cobaan apa lagi ini, ya Allah? Langsung saya gemetar di situ. Enggak bisa berkata apa-apa. Nangis lagi saya. Supaya saya tidak penasaran, saya coba keluarkan 1,5 juta. Kalau keluar 1,5 juta ini berarti benar ini uang ini jumlahnya 13 juta. Alhamdulillah keluar 1,5 juta. Terus saya coba lagi sekali, 1,5 juta lagi saya keluarin. Alhamdulillah keluar lagi 1,5 juta. Tapi sahabat surgaku, saya benar-benar down menerima uang itu. Saya benar-benar tidak siap menerima keajaiban itu. Saya tidak pernah membayangkan kalau keajaiban salawat itu, keajaiban salawat sama Yasin itu, seperti itu. Saya tidak pernah meminta uang masuk ATM. Makanya saya down, saya gemetaran. Nanti kalau orang tangkap saya bagaimana, ya Allah, saya bilang gitu. Saya keluar dari ATM, saya bawa uang ini. Air mata saya berdaya, air mata sambil bawa motor. Tidak berani saya belanja uang ini. 2 hari saya pegang uang ini. 2 hari tidak berani saya belanja. Terus akhirnya hari kedua sore hari kedua saya lihat baik-baik struknya itu, saya baca baik-baik, ini uang dari mana, ya Allah. Uang yang masuk di ATM ini melebihi dari keperluan. Saya hanya butuh uang 3 juta lebih, tapi dikirim 13 juta. Ya Allah, saya bilang. Akhirnya ternyata di paling bawah struk itu dicatat BNI sedang ulang tahun, ya begitulah ceritanya, bagi-bagi hadiah. Syukur, alhamdulillah. Pada hari itu juga langsung saya belanja 500, saya sedekahkan ke semua orang-orang 500.000. Baru saya tenang memakai uang itu. Ternyata benar, membaca salawat itu keajaibannya memang benar-benar ada. Suamiku terheran-heran dengan kelakuanku. Uang dari mana? Belanja ini itu sampai panggil orang segala untuk doa di rumah gitu kan. Gitu. Nah, terus 2 bulan kemudian saya bergabung dengan saya resmi bergabung dengan grup Pak Ustadz. Nah, terus selama 6 bulan di situ juga ketemu dengan bulan Ramadan, sama-sama selawat 10 sampai 15 ribu per hari.
Di situ juga saya banyak mendapat keajaiban, dikasih sama. Terus pada waktu 6 bulan itu saya juga tidak punya uang belanja, dan saya tidak punya uang belanja. Kalau salawat tetap setiap hari saya salawatannya. Saya juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada uang tak terduga ya Allah, biar saya ndak ngutang ke sana kemari gitu. Alhamdulillah siangnya ada laporan di HP, ada uang masuk di ATM 1.250.000. Diselidiki, ternyata uang itu adalah gaji saya yang 1 tahun yang lalu tidak dibayar oleh atasan. Syukur, alhamdulillah ya Allah, atasan saya baik banget ya Allah. Saya bilang gitu. Sampai-sampai saya resign dari situ karena atasan kurang lancar membayar gaji kan. Nah, itu kali yang kedua. Nah, terus karena saya tetap istiqomah salawatnya ya, kami istiqomah salawatnya. Terus sekarang dikasih laptop 3 ya. Kemarin bukan sih, ini ada beberapa bulan kemudian dikasih dulu laptop 1. Anak saya nomor 1 katanya laptopnya sudah kurang lancar gitu. Nah, suami saya bilang, ayo beliin laptop anaknya. Uang dari mana Pak mau beli laptop? Ya kalau kredit mungkin iya, kalau beli cash mana uangnya, saya bilang gitu. Ya pada saat saya bilang begitu, saya selawatin lagi, saya cari-cari gambar laptop tuh, ya Allah, selawat ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki biar bisa beli laptop anak. Alhamdulillah, Allah memang maha baik. Bukan uang cash yang dikasih sahabat surgaku, langsung dikasih bendanya. Ya, minggu pertama langsung dikasih laptop yang baru, masih dalam bungkusannya. Kemudian minggu kedua dikasih lagi laptop lagi, sampai 3 laptopnya saudaraku. Sekarang laptopnya nganggur 1 karena saya sendiri tidak bisa pakai laptop. Sedianya suamiku membawa laptop itu untuk saya, tapi karena saya belum ahli laptop ya ini saya akhirnya untuk sementara laptopnya nganggur dulu. Nah, kemudian yang ketiga kemarin 1 minggu 2 minggu yang lalu, kemarin kan selama seminggu saya istiqomah salawat 12.000 salawat Jibril. Saya dari dulu sampai sekarang hanya salawat Jibril aja yang saya istiqomahkan, karena itu pendek, enak, dan ringan. Salawat Jibril 12.000, istighfar pagi, istighfar sore, dan saya suka selalu mendoakan siapa saja. Saya selalu mendoakan siapa saja. Setelah seminggu saya selawatan, ya karena 2 minggu yang lalu kan saya perlu uang sekitar 10 juta untuk menutupi tabungan murid. Kan kemarin kan pas bulan puasa ini kan wali murid mau terima tabungan, sedangkan uangnya banyak yang dipinjam oleh orang, tapi belum waktunya kembali. Karena corona ini, jadi para wali murid tidak punya uang. Mereka minta uang tabungannya lebih awal. Nah, keuangan saya belum siap gitu. Nah, saat itu 10 apa 12 juta itu kurangnya. Nah, saya geber salawat Jibril 1 hari 12.000, tidak lebih tidak kurang, harus pas 12.000.
Terus selama seminggu ya keajaiban bertubi-tubi di situ datang ya. Tiba-tiba jalan keluarnya tiba-tiba saya jual motor dalam waktu 1 jam langsung laku. Kemudian saya pinjam uang ke saudara saya, adik saya ke kakak saya sama adik saya nomor 5, langsung dikabulkan ya Allah. Nah, masih pada hari itu juga, kemudian pada saat adik saya mengirimkan uang 2 juta, masuklah tambahan uang 1.300.000 yang saya tidak tahu entah dari mana uang itu sampai sekarang. Saya belum cek. Saya nanya ke adik, enggak, cuma 2 juta saya kirim katanya. Saya nanya ada juga teman yang bayar utang 500, bayar utang 400, kemudian dilebihkan 100. Ya Allah, semoga dia sehat, panjang umur dan murah rezekinya. Ternyata bukan dia juga yang ngirim. Kemudian ya udahlah gitu. Mungkin itu kelebihan dari Allah. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang ngirim uang 1.300.000 yang lebihnya itu 2 minggu yang lalu kejadiannya. Nah, total yang saya terima itu 3 kali masuk ATM itu berapa ya? 13 juta tambah 2,5 berapa? 15.500.000. Masya Allah, subhanallah, Allah sungguh maha baik kepada hambanya yang sangat-sangat istiqomah ya. Jadi begitu sahabat surgaku, jangan putus asa dengan rahmat Allah, jangan putus asa dengan rezeki Allah. Saya hanya menyarankan kepada sahabatku, yakin saja kalau pertolongan itu ada. Kemudian kalau punya amalan jangan terlalu banyak, 1 atau 2 atau 3 macam saja, tidak usah terlalu banyak. Yang penting kita istiqomah, ikhlas, ridho kita mengerjakannya. Jangan sampai ada keterpaksaan kita mengerjakan, kita selawatan karena terpaksa. Terus jangan tanya-tanya kapan ya keajaiban. Jangan, dikerjakan aja dulu ya, dikerjakan aja dulu setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Kita kan sudah tahu semua, Allah Maha mendengar, Allah tidak tidur dan tidak tuli, sahabatku. Jadi begitu kisah saya, 3 kali ATM terisi sendiri. Alhamdulillah. Mohon maaf kepada Pak Ustadz, saya belum bisa nyumbang. Saya belum bisa nyumbang. Mudah-mudahan kalau ada rezeki lain kali, insya Allah semoga Allah ridho dengan niat saya ini. Mohon maaf Pak Ustadz dan sahabat-sahabatku kalau ada salah kata saya, semuanya dari saya, mohon dimaafkan. Tapi kalau yang benar datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.